Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW adalah merupakan contoh yang utama, yang hendaknya orang mukmin dan muslim seperti kita tidak perlu mencari contoh dan teori dari selain kehidupan Sayyidina Muhammad SAW. Di satu sisi kita adalah orang-orang yang hampir setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Setelah membaca doa ini, barang siapa yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan doa ini telah mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, telah mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat. Doa ini hampir menjadi kebiasaan sapaan kita kepada Allah setiap hari. Jangankan seperti kita yang sudah dewasa, mereka yang masih anak-anak saja, berumur balita, sudah hafal doa ini. Hampir setiap orang mukmin mengucapkan doa ini setiap hari. Tetapi kadang-kadang di sela-sela ucapan kita terhadap doa Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih, maka terselip juga pertanyaan, saya sudah berdoa minta kebaikan kepada Allah, tetapi kenapa yang datang, yang terjadi bukan kebaikan? Pada diri saya ada kebaikan yang hilang, pada keluarga ada kebaikan yang hilang, pada anak-anak ada ada kebaikan yang hilang, kepada pekerjaan, umur, waktu, harta ada kebaikan yang hilang, ada hasanah yang tidak kita dapatkan di sana. Pertanyaan ini hampir ada di setiap hati setiap mukmin. Akan tetapi mereka mungkin malu atau tidak sempat untuk mencari jawabannya, sehingga kemudian kegelisahan ini selalu terjadi kepada setiap orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ulama menangkap dan melihat. Beberapa guru-guru kami kemudian memberikan penjelasan tentang ini untuk menghilangkan apa yang menjadi sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya dan tidak sempat ditanyakan. Firman Allah dalam kisah tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah sangat terkait dengan ayat lain yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah yang dalam doa ini mutlak ada di dalam hasanah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qudwah dan suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW. Seakan-akan Allah akan mengatakan begini, wahai manusia, sebanyak apapun kamu berdoa meminta kebaikan kepadaku, jika seandainya engkau belum menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik, maka aku tidak akan pernah memberikan kebaikan tersebut kepada kalian. Kebaikan semuanya ada pada Nabi Muhammad. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dengan seksama, mulai dari penciptaan Nabi Muhammad, unsur diciptakannya Nabi Muhammad, sulbi yang akan mengandung embrio Nabi Muhammad, lalu perut yang akan membesarkan Nabi Muhammad, sampai kepada yang melahirkan Nabi Muhammad sebagai bidannya siapa, yang mengasuh Nabi Muhammad siapa, yang menyusui Nabi Muhammad siapa, yang menjadi sahabat Nabi Muhammad siapa, yang diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad apa, keluarganya siapa, dan seterusnya. Pendek kata, Nabi Muhammad SAW tidak pernah diberi oleh Allah sesuatu yang terkait dengan dirinya dan hal-hal yang tersebut tadi, terkecuali puncak daripada hasanah-hasanah. Salah satu hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dipersalahkan oleh manusia yang kebanyakan bersikap bodoh atau berpikir bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin kemudian manusia atau hamba-hambanya berkata, saya sudah mengikuti Nabi Muhammad, tetapi kenapa saya masih salah? Saya mengikuti Nabi Muhammad, tapi kenapa saya masih menderita? Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan edisi khusus agar supaya menjadi perwujudan pertanggungjawaban Allah dalam penciptaan manusia dan kita semua ini, agar Allah tidak lagi dipersalahkan oleh manusia. Jika seandainya kemudian ada manusia yang merasa ada permasalahan dalam dirinya, keluarganya, anak dan istrinya,
pekerjaannya, umurnya, dan seterusnya, dia merasa ada kesalahan di sini, maka hendaknya dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai cerminan untuk berkaca, apakah kesalahan-kesalahan ini timbulnya karena saya sudah mengikuti Nabi Muhammad, atau karena justru saya tidak mengikuti Rasulullah SAW.